Perang Kamang adalah perlawanan masyarakat Sumatera Barat terhadap pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1908, tepatnya 113 tahun yang lalu, berpusat di daerah Kamang, Kabupaten Agam. Seperti dijelaskan, Ketua Lembaga Ketap atau Adat Alam Minangkabau LKAM, Kamang Magek, Abdi Murtani, Det Maruhun Basa, saat menyampaikan sejarah singkat Perang Kamang, pada upacara peringatan Perang Kamang, di Aula Kantor Camat Kamang Magek. Dikatakan, tanah emas adalah istilah kaum kolonial dan imperialis terhadap tanah jajahan yang dikuras kekayaannya dengan cara tidak jujur, kejam, dan tidak berperi kemanusiaan. Diceritakan, setelah berhasil menguasai Sumatera Barat tahun 1837, Gubernur Michael melaksanakan sistem tanam paksa kopi, agar pedagang kopi bisa dikuasainya, namun pada tanggal 1 Maret tahun 1908, Belanda mengganti sistem tanam paksa dengan balasting pajak. Sejak saat itu, masyarakat Minangkabau khususnya di daerah Kamang menentang pembayaran pajak tersebut, sehingga dengan senjata tajam dan keterampilan bela diri, senjata yang dikumpulkan seperti rudu, kalewang, pedang, pisau, tombak dan lain-lain sebagainya, jelasnya. Dilanjutkan, pada tanggal 2 Juni tahun 1908, diadakan rapat di Masjid Teluak, yang dihadiri oleh utusan Agam Tuo, Lubuk Basung, Menggopoh, Padang Panjang, Batu Sangkar dan lainnya, sehingga menghasilkan kebulatan tekad untuk menentang Belanda. Pada kesempatan itu juga, terbentuk beberapa kelompok yang dipimpin oleh H. Manan, M. Saleh, Det. Rajo Pangulu, M. Yusuf, Det. Parpatiah Nan Sabatang, Dam H. Jabang. Tugasnya untuk menghidupkan dan menggerakkan semangat juang serta mempersiapkan senjata untuk pasukannya masing-masing. Pada tanggal 14 Juni tahun 1908, ketika pasukan Belanda bergerak ke Kamang, melalui 3 rute, yaitu Gadut, Tanjung Alam dan Blaru, dan berkumpul di Kampung Tangah, Kamang Mudia. Di sepanjang perjalanan itu, terjadi perlawanan dari rakyat yang datang dari Tanjung Alam, dihadang oleh pasukan yang dipimpin oleh M. Yusuf, Det. Parpatiah Nan Sabatang, dan di sini beliau gugur sebagai syuhada. Sedangkan pasukan Belanda yang datang di Garut dihadang oleh pasukan H. Jabang, sampai di Kampung Tangah, pasukan Belanda langsung mengepung rumah H. Abdul Manah. Namun pada kesempatan itu, H. Abdul Manah dan M. Saleh, Det. Rajo Pangulu, menyerang pasukan Belanda dari dua arah yaitu dari arah timur oleh pasukan yang dipimpin oleh M. Saleh, Det. Rajo Pangulu, sedangkan dari arah barat oleh pasukan yang dipimpin H. Abdul Manan. Dalam pertempuran ini, H. Abdul Manan, dan M. Saleh, gugur sebagai syuhada, jelasnya. Abdi Murtani Det. Maruhu Basa menjelaskan, perlawanan rakyat di Kamang pada tahun 1908, bukanlah peristiwa yang terjadi dengan tiba, tapi merupakan bentuk ketidakpuasan rakyat berharap kebijakan Belanda. Diharapkan kepada pemuda dan generasi penerus agar dapat mewariskan dan menanamkannya di dalam dirinya, untuk dapat meningkatkan semangat juang dan jiwa patriotnya, seperti para pejuang yang telah berkorban demi kemerdekaan, harapnya. Hanya itu yang kami dapat jelaskan tentang Perang Kamang dan sumber informasi ini dari infopublik.id.